Kemenangan Timnas Indonesia atas Mozambik seharusnya menjadi cerita utama yang dibicarakan publik. Namun hanya beberapa menit setelah peluit akhir berbunyi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, perhatian supporter justru tersedot ke sebuah insiden yang melibatkan Beckham Putra. Gelandang muda Timnas itu terlihat emosi dan terlibat adu argumen dengan seorang penonton di tribun. Video kejadian tersebut langsung menyebar luas di media sosial, memicu kemarahan publik sepak bola nasional. Kini, sosok yang diduga menjadi pemicu insiden itu tengah menjadi sorotan. Nomor WhatsApp terduga pelaku disebut sudah diamankan oleh pihak yang berkepentingan. Sementara PSSI bergerak cepat melakukan investigasi dan membuka peluang pemberian sanksi blacklist dari pertandingan Timnas Indonesia. Malam itu, Selasa 9 Juni 2026, puluhan ribu supporter memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan tipis, namun penting dengan skor 1-0 atas Mozambik. Seperti biasa, setelah pertandingan usai, para pemain melakukan tradisi berkeliling lapangan untuk menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada pendukung yang hadir langsung di stadion. Suasana awalnya berlangsung hangat dan penuh kegembiraan. Para pemain melambaikan tangan ke arah tribun sambil menerima apresiasi dari para supporter. Namun, ketika rombongan pemain mendekati area tribun barat, situasi mendadak berubah. Beckham Putra yang sebelumnya terlihat santai, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tatapannya mengarah ke salah satu titik di tribun. Tak lama kemudian, ia tampak terpancing emosi hingga terjadi adu argumen dengan seseorang yang berada di area penonton. Momen tersebut terekam kamera penonton dan dengan cepat viral di berbagai platform media sosial. Dalam video yang beredar, Beckham terlihat sangat kesal sebelum akhirnya ditenangkan oleh Kevin Dix yang langsung merangkul dan membawanya menjauh dari lokasi kejadian. Publik pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Berdasarkan berbagai kronologi yang beredar di media sosial, Beckham diduga menerima perlakuan yang tidak pantas dari salah seorang penonton saat dirinya mendekati tribun. Alih-alih memberikan dukungan, oknum tersebut diduga melakukan provokasi yang membuat emosi Beckham tersulut. Tak butuh waktu lama, netizen mulai melakukan penelusuran untuk mencari siapa sosok yang sebenarnya terlibat dalam insiden tersebut. Di tengah derasnya spekulasi, muncul nama seorang penonton muda bernama Raka yang sempat dituding sebagai pelaku karena berada sangat dekat dengan lokasi kejadian. Namun, tuduhan itu kemudian dibantah. Konten kreator sekaligus bobotoh asal Jakarta, Herman Cahyanugraha, menjelaskan bahwa Raka justru sedang merekam situasi yang terjadi di depannya. Bahkan menurut penjelasannya, Raka sempat ikut terkena dampak kesalahpahaman hingga ditegur petugas keamanan stadion. Melalui video klarifikasi yang beredar, Raka juga menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan posisinya agar situasi tidak semakin memanas. Alhamdulillah guys, jadi yang diduga pelaku yang kedua yang pakai jaket merah putih itu tadi DM gua dan dia ngejelasin secara persuasif bahwa menurut dia ini miskomunikasi. Jadi yang pertama, dia itu sedang merekam Kevin Dix. Nah, si Ihsan yang di depan dia pakai topi itu dari jauh sudah ngepak-ngepakin Beckham. Nah, akhirnya Beckham datang dan Beckham marah. Nah, ketika dia lagi ngerekam, dia kira Beckham marah sama dia, ya kan? Akhirnya dia juga emosi, katanya dia ngepakin Beckham gitu kata dia. Lalu ada steward nuduh dia juga, kamu ya gini-gini. Dia marah juga, dia ngepakin steward juga kayak gitu. Klasifikasi dari yang bersangkutan ya, Raka ya. Nah, sisanya teman-teman percaya atau enggak terserah. Tapi kalau dilihat dari ketulusannya, memang ini benar kayak gitu adanya gitu ya. Dan dia pun merasa salah dan dia menganggap dirinya salah dan sudah minta maaf. Dan ini video permintaan maafnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka. Saya ingin meminta maaf kepada Beckham Putra dan Bobotoh dan supporter timnas dan semua yang merasa dirugikan. Tidak ada maksud saya untuk melakukan konfrontasi kepada Beckham Putra. Ini murni miskomunikasi, dan jika ada salah saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman abis ini kalau saran gua ke Raka udah stop. Ini udah clear, dia udah minta maaf. Semoga video ini dilihat oleh Beckham Putra dan juga manajemen Persib ya, dan juga timnas ya. Jadi udah clear semuanya ya untuk Raka ya.
Setelah kesalahpahaman tersebut diluruskan, perhatian publik kemudian mengarah kepada sosok lain yang disebut-sebut sebagai pemicu utama insiden. Nama yang ramai diperbincangkan adalah Muhammad Ihsan, seorang penonton yang terlihat berada di barisan paling depan tribun barat. Berdasarkan berbagai rekaman yang beredar, sosok ini diduga melakukan tindakan provokatif yang memancing emosi Beckham Putra. Menurut penjelasan Herman Cahyanugraha, kesalahpahaman terhadap Raka terjadi karena saat itu Raka justru sedang merekam sosok yang diduga melakukan provokasi tersebut. Bahkan, ketika Beckham mendekati area tribun, situasi disebut sempat memanas dan melibatkan adu argumen dengan Kevin Dix yang berusaha melindungi rekan setimnya. Yang membuat kasus ini semakin menjadi sorotan. Herman mengaku bahwa nomor WhatsApp orang yang diduga terlibat dalam insiden tersebut telah diamankan dan diserahkan kepada pihak yang dianggap tepat untuk menindaklanjuti persoalan ini. Meski demikian, Herman juga mengingatkan publik agar tidak menyeret nama komunitas supporter atau kelompok tertentu. Menurutnya, apa yang terjadi di GBK merupakan tindakan individu dan tidak mewakili kelompok manapun. Bismillah, ini kan orangnya guys, namanya Ihsan. Ya, gue udah pegang WA-nya. Tapi gue masih nunggu kabar dari Kang Adi. Ya, gue sih berharapnya mungkin dari manajemen aja yang ngurusin gitu. Jadi profesional. Bismillah, guys. Alhamdulillah dapat update informasi mengenai perusahaan Ihsan ini bekerja dan juga di outsource di rumah sakit gitu ya. Sebagai apa, shiftnya bagaimana, udah dapat informasinya. Alhamdulillah ya, sudah gue berikan ke manajemen Persib dan juga ke ketum Viking ya. Jadi biarkan mereka yang lanjut aja, kalau gue hanya cari informasi aja. Ya thank you banget untuk teman-teman yang udah mau share informasi mengenai hal ini, karena ini bukan mengenai supporter lagi gitu ya. Dan gue pengen aja teman-teman itu nggak nembak ke salah satu supporter, karena menurut gue dia bukan supporter gitu. Dia bukan supporter A, B, C, bukan. Dia emang orang nggak paham bola gitu ya, nggak paham perbedaan gitu ya. Jadi gue pengen jangan memperkeruh suasana ya, jangan memperkeruh suasana. Jadi kita nggak usah nembak supporter lain, karena supporter lain pun ya, Jackmania, Aremania, Bobotoh, Bonek, nggak ada yang setuju sama ini gitu loh, nggak ada yang setuju sama ini gitu ya. Jadi kita nggak usah nembak, dia ini gitu. Walaupun gue tahu dia siapa dan gue nggak pernah nyebut dia siapa, karena menurut gue dia bukan bagian dari suatu supporter ya. Baru kalau Fik. Sementara itu, PSSI langsung mengambil sikap tegas. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyayangkan insiden yang menimpa Beckham Putra setelah pertandingan usai. Ia menegaskan bahwa ketika seorang pemain mengenakan seragam Timnas Indonesia, maka seluruh rivalitas klub harus dikesampingkan. PSSI juga telah berkoordinasi dengan panitia pelaksana untuk memeriksa rekaman CCTV stadion guna mengidentifikasi pihak yang terlibat secara akurat. Tak hanya itu, federasi membuka peluang memberikan sanksi tegas berupa larangan menonton pertandingan Timnas Indonesia bagi oknum yang terbukti melakukan tindakan tidak pantas terhadap pemain. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap para pemain yang sedang membela merah putih. Pada akhirnya, kemenangan Indonesia atas Mozambik memang tetap tercatat dalam sejarah pertandingan malam itu. Namun insiden yang menimpa Beckham Putra menjadi pengingat bahwa sepak bola seharusnya menjadi ruang untuk bersatu, bukan memecah belah. Ketika pemain sudah mengenakan lambang Garuda di dada, tidak ada lagi sekat rivalitas klub. Yang ada hanyalah satu tujuan, yaitu membawa nama Indonesia setinggi mungkin di pentas internasional. Menurut kalian, apakah PSSI perlu memberikan sanksi blacklist kepada oknum yang terbukti melakukan provokasi terhadap pemain Timnas?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar.